Februari kemarin DPR RI sudah menerima surat dari Presiden terkait RUU TPKS ini, tapi kemudian masih belum ada tindak lanjut. Kami berharap ada paripurna yang akan menentukan kira-kira badan apa yang akan membahas, karena memang RUU TPKS ini seperti yang kita tahu lintas isu ya. Kalau memang kita butuh pansus, kita buat pansus, karena kita juga sudah janjikan kepada masyarakat bahwa negara akan hadir untuk memberikan jaminan. Kami memang perempuan Indonesia berharap banyak sekali kepada Ibu Puan Maharani yang duduk di jabatan paling strategis di Indonesia, yang mewakili kaum perempuan untuk memimpin langkah kami supaya kemudian bisa memperjuangkan kehadiran negara dan dalam perlindungan kepada korban-korban tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang kedua adalah terkait BPJS pimpinan. Sekarang apa-apa semua BPJS. Kita mau bikin SIM aja minta BPJS. Kita mau buat surat jual beli rumah butuh BPJS. Tetapi kemudian ketika masyarakat di dalam situasi menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, ternyata BPJS tidak menanggung biaya kekerasan, biaya korban yang kemudian menjadi korban tindak pidana. Dan memang kalau kita yang duduk di DPR RI ini dengan fasilitas kesehatan premium yang diberikan kepada kita, tentu kita bisa langsung menjawab, oh ada LPSK. Tetapi kami fraksi Nasdem telah menelusuri langsung bahwa ternyata tidak semua tindak pidana yang korbannya bisa biaya berobatnya ditanggung oleh LPSK. Bahkan harus menunggu 30 hari kerja untuk bisa mendapatkan kepastian kira-kira ditanggung atau tidak. Kami sangat berharap kalau BPJS memang surplus dan di tengah masyarakat sedang susah seperti ini, saya berharap kemudian ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan untuk memudahkan masyarakat pimpinan. Sehingga kemudian masyarakat tidak lagi merasakan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Karena dari daerah saya di perbatasan, itu sangat masyarakat tidak tahu, bahkan rumah sakitnya saja tidak tahu bagaimana cara untuk mengajukan pembiayaan dan penanggungan terhadap LPSK, sehingga kami butuh BPJS untuk mengambil bagian. Dan selanjutnya juga ada rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dan perlindungan pekerja rumah tangga serta pendidikan dokter. Masyarakat hukum adat di Indonesia masih banyak sekali. Mayoritas pendekatan di desa-desa dalam setiap sengketa dan permasalahan diambil pendekatan hukum adat, tetapi belum ada Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara yang menghormati budaya, itu kemudian memberikan payung hukum yang jelas terhadap masyarakat hukum adat. Sehingga saya berharap mewakili fraksi Nasdem bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat, juga para pekerja rumah tangga. Para pekerja rumah tangga seakan-akan dianggap sepele karena belum banyak diatur pimpinan terkait dengan perlindungan dan kesetaraannya. Sehingga kami berharap mewakili fraksi Nasdem, kami boleh melihat ada perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. Dan yang selanjutnya juga RUU pendidikan dokter, Indonesia butuh dokter. Kami berharap ada undang-undang yang dapat memastikan efisiensi pendidikan dokter dan juga anggaran biaya pendidikan dokter. Banyak sekali kebutuhan di Indonesia ini terhadap tenaga kesehatan, apalagi daerah kami, daerah perbatasan, apalagi di daerah-daerah yang banyak korban kekerasan seksual, yang kemudian organ-organ tubuhnya saja rusak, sudah tidak ditanggung BPJS, tidak ada pula dokternya. Sehingga kami berharap ada campur tangan pemerintah dan ada sedikit kira-kira ya ada langkah ekstra lah ya dari anggota DPR RI, sehingga masyarakat melihat bahwa DPR RI sebenarnya peduli dan melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dan yang terakhir terkait dengan kelangkaan minyak goreng, kita negara kaya, kami generasi muda melihatnya sangat disayangkan. Apa pandangan negara luar melihat Indonesia negara yang mampu untuk mensuplai, mampu untuk menghasilkan minyak sawit, tapi kemudian masih ada emak-emak yang mati gara-gara mengantri minyak goreng. Hanya urusan minyak goreng pimpinan. Kami berharap sangat banyak kepada para pimpinan dan semua Dewan Perwakilan Rakyat di tempat ini untuk bahu-membahu bersama-sama kita lepaskan dulu segala macam kepentingan pribadi dan golongan kita dan bersama-sama mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat dari kita. Karena saat ini masyarakat butuh kita bergerak, masyarakat butuh kita berjuang, masyarakat kita butuh kita untuk memenangkan segala pertandingan melawan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Dari hati damai yang cinta negeri, kami fraksi Nasdem menyampaikan salam restorasi.